Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut gelap sejarah Timur Tengah tersembunyi sebuah komunitas kuno yang misterius. Mereka memuliakan air, menjunjung tinggi ritual baptisan, dan yang paling mencengangkan, mengaku sebagai pengikut langsung Nabi Yahya alaihi salam. Siapakah mereka? Apakah ini benar-benar agama langit? Dan benarkah mereka termasuk dalam kelompok Sabi'in yang disebutkan dalam Al-Quran? Inilah kisah mencengangkan tentang agama Mandean, keyakinan yang masih hidup hingga hari ini, namun nyaris tak terdengar. Sahabat Islam. Kata Mandean berasal dari akar kata Aram Manda, yang berarti pengetahuan atau gnosis. Mereka sendiri menyebut agama mereka dengan nama Manda al-Hayyi. Arti harfiahnya, pengetahuan tentang yang hidup. Sementara di dunia Islam dan dalam kitab-kitab tafsir klasik, kelompok ini sering dikaitkan dengan As-Sabi'un, kelompok yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Di antaranya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Surah Al-Baqarah ayat 62. Sahabat Islam, yang paling mengejutkan, Mandean menjadikan Nabi Yahya atau John the Baptist sebagai nabi utama mereka. Bukan Musa, bukan Isa, bukan Muhammad, tapi Yahya. Dalam kitab suci mereka yang disebut Ginzaraba, Yahya digambarkan sebagai guru spiritual tertinggi yang diutus untuk membaptis manusia dan membawa cahaya ilahi. Bahkan, dalam beberapa teks mereka, Nabi Isa alaihi salam disebut secara negatif karena dianggap menyimpang dari ajaran asli Yahya. Namun, apakah ini benar ajaran Nabi Yahya atau bentuk distorsi sejarah? Ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah dan Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebut bahwa ajaran Sabi'in telah bercampur antara syariat dan filsafat kuno. Sahabat Islam, agama ini sangat ritualistik. Salah satu praktik terpenting adalah masikta, masbuta, dan puasa penyucian diri. Masikta adalah ritual pembersihan arwah setelah kematian. Masbuta adalah baptisan air yang dilakukan berulang kali, bukan hanya sekali seumur hidup. Puasa dan penyucian diri, tapi bukan seperti puasa Ramadan. Kaum pria mereka memakai pakaian putih polos saat ibadah, dan upacara dilakukan dekat sungai, terutama Efrat dan Tigris. Mereka tidak makan daging sembarangan, tidak menyembelih binatang seperti umat Islam, dan percaya pada dualisme terang dan gelap seperti ajaran Zoroaster dan Gnostik. Sahabat Islam, komunitas Mandean sangat kecil. Saat ini mereka tersebar di Irak, khususnya wilayah selatan seperti Basra, Iran bagian barat, komunitas diaspora di Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Pada masa lalu mereka tinggal di wilayah kuno Mesopotamia, yaitu wilayah Irak sekarang. Namun invasi, peperangan, dan tekanan sosial membuat mereka terus menyusut. Sahabat Islam, seperti selayaknya agama lain, agama ini juga mempunyai beberapa kitab utama mereka, di antaranya adalah Ginzaraba. Ini kitab utama mereka yang terdiri dari bagian kanan, membahas tentang kehidupan, dan bagian kiri membahas tentang kematian. Kolasta, berupa kumpulan doa liturgis. Haran Gawaita, yang memuat kisah mitologis asal-usul mereka. Kitab-kitab ini ditulis dalam bahasa Aram Timur, yang mirip dengan bahasa yang mungkin digunakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya pada zamannya. Sahabat Islam, timbul pertanyaan, apakah agama ini termasuk kepada Ahlul Kitab? Dalam hal ini pandangan para ulama berbeda. Sebagian menyebut mereka termasuk Ahlul Kitab karena mengaku memiliki nabi dan kitab suci, melakukan ibadah dan percaya Tuhan. Tapi sebagian lain ragu, karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak menyembelih sesuai syariat, mengandung unsur dualisme dan filsafat asing. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahwa Sabi'in terbagi 2. Kelompok yang dekat dengan syariat dan yang tersesat oleh filsafat dan sihir. Sahabat Islam. Di lain sisi, Al-Quran menyebutkan kaum As-Sabi'in, terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 62, dalam surah Al-Hajj ayat 17, dan surah Al-Ma'idah ayat 69. Apakah yang disebutkan dalam Al-Quran ada kaitan dengan mereka? Al-Quran tak menjelaskan siapa mereka secara rinci. Karena itu, para mufasir berbeda pendapat. Sebagian menyebut Sabi'in adalah kaum yang berada di tengah-tengah antara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sebagian lagi menyebut mereka penyembah bintang.
Sebagian besar sejarawan modern sepakat bahwa Sabi'in yang tersisa hari ini kemungkinan adalah kaum Mandaean. Sahabat Islam, apakah mereka pengikut agama Nabi Yahya? Secara historis, tak ada bukti kuat bahwa Nabi Yahya mendirikan agama tersendiri. Tidak ada sanad atau isnad yang sahih dalam Islam maupun Kristen bahwa Mandaean adalah pengikut Yahya secara langsung. Bisa jadi mereka hanya mengadopsi figur Yahya karena cocok dengan ritual mereka. Artinya, klaim mereka sebagai pengikut Yahya masih dipertanyakan. Sahabat Islam, ada beberapa misteri yang masih belum terungkap. Bagaimana mereka bisa bertahan ribuan tahun? Mengapa mereka sangat menutup diri dari dunia luar? Apakah masih ada kaitan rahasia antara mereka dengan agama-agama samawi? Sebagian peneliti meyakini bahwa mereka adalah fosil hidup dari tradisi religius kuno yang bercampur antara monoteisme awal dan gnostik. Sahabat Islam, bisa kita simpulkan bahwa agama Mandaean adalah peninggalan langka dari zaman nabi-nabi terdahulu walau belum pasti. Mereka membawa nama Nabi Yahya tapi tak mengakui Nabi Muhammad. Mereka menjaga tradisi kuno, namun bercampur dengan pemahaman filsafat dan mistik. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk menghormati setiap manusia, tapi juga tetap berpegang pada tauhid dan ajaran Nabi terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita tetap berada di jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.